Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Pertandingan sepak bola Piala Dunia pada tahun 2022 ini memunculkan sesuatu yang agak berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Karena masyarakat dunia dihebohkan oleh kemunculan logo kaum LGBT. Bahkan negara tuan rumah itu membuat sebuah aturan sendiri untuk tidak memperbolehkan munculnya lambang-lambang kaum penyuka sama jenis tersebut. Kemunculan kelompok LGBT yang bisa menekan dalam tanda petik panitia Piala Dunia tersebut, ini menandakan bahwa gerakan mereka bukan sebuah gerakan yang bisa dianggap remeh, tetapi sudah sampai pada tahap-tahap melakukan penetrasi, melakukan kampanye-kampanye sehingga memungkinkan mereka untuk tampil di acara-acara besar di tingkat dunia. Maka di negeri kita pun sesungguhnya kita juga perlu untuk mewaspadai tentang pergerakan kelompok penyuka sesama jenis ini, karena keberadaan kelompok ini kami mengistilahkannya sebagai bom waktu yang kalau kita tidak mewaspadai keberadaan mereka, ini akan bisa memunculkan ledakan pada masa-masa yang akan datang. Karena keberadaan mereka itu secara terorganisir itu sudah dimulai pada akhir tahun 60-an. Jadi bukan waktu yang singkat. Sejak dari akhir tahun 60-an tersebut sudah berdiri di Jakarta, namanya Himpunan Wadam Jakarta. Ini sebagai penanda berdirinya sebuah jaringan organisasi kelompok penyuka sama jenis yang disingkat menjadi HIWAT, Himpunan Wadam Jakarta. Kemunculan kelompok ini itu juga mendapat dukungan dari pihak pemerintah ketika itu, salah seorang gubernur Indonesia ini. Kemudian nama Himpunan Wadam Jakarta ini setelah didengar oleh banyak pihak, rupanya memunculkan polemik. Polemiknya adalah kata-kata wadam, himpunan wadam, ini wadam. Wadam ini adalah singkatan dari wanita dan Adam. Polemiknya muncul di mana? Di kata-kata Adamnya. Jadi gabungan antara wanita dan Adam. Di kata Adam inilah muncul polemik. Karena nama Adam itu mau tidak mau itu akan langsung bersentuhan dengan nama Nabi Adam alaihissalam. Karena terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan juga terdapat dalam kitab suci umat beragama lain, maka nama ini diprotes penggunaannya oleh kalangan umat beragama untuk tidak mempergunakan nama Adam di jaringan kelompok LGBT ini. Karena ini bisa menodai, bukankah Nabi Adam itu adalah seorang manusia utusan Allah, dan beliau tidak melakukan kesalahan terkait apa yang digandrungi oleh kelompok penyuka sama jenis. Akhirnya, setelah didesak untuk menghapus kalimat Adam di kata-kata wadam tadi, maka muncullah kemudian istilah yang pada hari ini kita kenal dengan nama waria, wanita dan pria. Ini asal mula kemunculan kata-kata waria, yang sebelumnya diawali oleh singkatan dari wanita dan Adam. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1982 itu berdiri Lambda Indonesia. Ini sebuah organisasi gay pertama di Indonesia. Kalau di akhir tahun 60-an tadi HIWAT, Himpunan Wadam Jakarta atau Himpunan Waria Jakarta, ini lebih kepada orang-orang yang bertulang lunak. Tapi kalau yang untuk ini bukan mereka tersebut sebagai waria, tetapi adalah memang ada kecenderungan penyuka sesama jenis. Kalau waria itu kan lebih kepada dia mengidentifikasi diri sebagai wanita yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Tapi kalau gay ini adalah berbeda lagi, walaupun kecenderungan biologisnya itu hampir sama. Pada tahun 1982 inilah
tanggal 1 Maretnya itu resmi berdiri Lambda Indonesia, yaitu organisasi gay pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1985 di Yogyakarta berdiri PGY, Persaudaraan Gay Yogyakarta. Ini beberapa titik poin dari kemunculan kelompok-kelompok penyuka sama jenis ini untuk kita mengetahui bagaimana pergerakan mereka itu yang muncul di banyak tempat. Ini yang kami sebut dengan istilah tadi, ada bom waktu yang sedang mereka pasang, yang kalau kita tidak berhati-hati ini akan memunculkan masalah sosial di kemudian hari yang juga akan merusak banyak sendi dari kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Dengan berdirinya PGY pada tahun 1985 ini, maka pada tahun 1987 diiringi pula dengan berdirinya Gaya Nusantara pada tanggal 1 Agustus 1987 di kota Surabaya. Itu berdiri Gaya Nusantara. Jadi G-A-Y-nya huruf besar, kemudian A-nya kecil, jadi GAY. A-nya kecil. Ini cara mereka dalam mengidentifikasi tentang kecenderungan gaynya. Ini didirikan oleh seseorang yang bernama Dede Utomo. Sampai hari ini orangnya masih hidup. Selanjutnya, pada tahun 1988, Persaudaraan Gay Nusantara di Yogyakarta tadi itu berganti nama menjadi IGS, yaitu Indonesian Gay Society. Jadi ada perubahan nama yang mereka pergunakan dari PGY menjadi IGS, Indonesian Gay Society. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember sampai pada tanggal 12-nya, 1993, masih di Yogyakarta ini, tepatnya di Kaliurang, itu diselenggarakan KLGI, Kongres Lesbian dan Gay Indonesia. Kalau beberapa kemunculan organisasi tadi itu masih sifatnya lokal, baik di Yogyakarta ataupun di Jakarta pada akhir tahun 60-an atau di Surabaya, tetapi untuk pada akhir tahun 1993 ini, itu mereka sudah menyelenggarakan sebuah acara yang bisa dikatakan mengumpulkan simpul-simpul kelompok-kelompok LGBT di Indonesia, yaitu dengan diselenggarakan acara yang bernama KLGI, Kongres Lesbian dan Gay Indonesia. Penyelenggara acara ini adalah IGS tadi, Indonesian Gay Society. Kami bacakan dari penjelasan Dede Utomo sendiri, salah seorang tokoh gay Indonesia yang dia juga cukup aktif menulis di banyak media tentang kecenderungan biologisnya yang tidak sehat itu dipromosikannya di banyak media. Dia menceritakan tentang pelaksanaan KLGI 1 ini. Dia menceritakan bahwa kongres ini diikuti oleh wakil dari 10 kelompok lesbian gay yang ada di Indonesia. Ini kan yang kami sebut dengan istilah simpul-simpul kelompok LGBT ini sudah berani menampakkan diri dalam satu acara, dalam satu event yang cukup besar, yaitu kongres. Mereka itu terdiri dari IPOS Gaya Betawi, ini kelompok gay dari Jakarta, kemudian Gaya Priangan Bandung, IGS maksudnya, kemudian GISKA dari Kediri, GN, Gay Nusantara dan Gaya Baya dari Surabaya, Ikatan Gaya Arema Malang, selanjutnya adalah Gaya Dewata, dan Gaya Celebes Ujung Pandang, Sulawesi. Ini yang hadir pada kongres pertama lesbian dan gay Indonesia yang dilaksanakan di Kaliurang. Hasil dari kongres ini adalah yang mereka istilahkan dengan resolusi. Pertama tentang ideologi. Ini sesuatu yang juga membuat kita geli, bahwasanya kelompok gay ini ternyata juga memikirkan tentang ideologi. Dan ideologi yang ingin mereka sampaikan ke khalayak ramai adalah, yang pertama, mereka berpandangan kaum gay dan lesbian tidak ingin disendirikan atau diasingkan dari masyarakat umum.
kita ingin dapat hidup berbaur dengan masyarakat, homoseksualitas bukanlah penyakit dan perbuatan seks antara pihak yang saling suka, bukan kejahatan, sehingga tidak ada alasan untuk mengasingkan kita. Ini resolusi mereka dalam bidang ideologi. Pergerakan lesbian dan gay tidak bersifat elitis. Artinya kita tidak membedakan orang dari status sosial ekonomi maupun pendidikannya. Ini mereka berusaha untuk tampil sampai ke tingkatan kalangan bawah. Kalau itu mungkin banyak berpandangan para jenis ini adalah orang-orang yang berpunya, tapi dalam hal ini mereka berusaha untuk merangkul semua kalangan yang satu kecenderungan dengan mereka, apapun tingkatan status sosialnya di masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 1995, kelompok ini kembali melaksanakan kongresnya yang kedua. Kongres yang kedua ini berlangsung di Lembang, Jawa Barat, pada tanggal 29 sampai 31 Desember 1995. Ini juga cukup banyak peserta yang hadir karena sudah berkembang dari apa yang mereka lakukan 2 tahun sebelumnya. Maka di antara keputusan dari kongres yang kedua ini terkait pengembangan organisasi dan jaringan, mereka menginformasikan bahwasanya pengorganisasian jaringan lesbian gay Indonesia itu bersifat koordinatif dan konsultatif. Bakornas mempunyai subordinasi. Bakornas, Badan Koordinasi Nasional mereka, itu mempunyai 2 subkoordinasi. Yang pertama adalah tentang wilayah Jabodetabek, kemudian Sumatera. Tadi belum masuk Sumatera pada kongres yang pertama. Untuk yang kedua ini mereka sudah berusaha untuk merangkul kelompok-kelompok yang menyimpang secara biologis ini yang berada di Sumatera. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan. Ini Kalimantan juga sudah mereka lirik. Selanjutnya adalah Bali, Nusa Tenggara, dan Timur Timur. Ketika itu masih ada Provinsi Timur Timur. Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Ini kan sudah ada perkembangan yang agak lebih meluas dari apa yang mereka bicarakan dan dari peserta yang hadir di kongres yang pertama tadi. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tanggal 21 sampai 23 November 1997 di Denpasar, Bali, mereka kembali menyelenggarakan Kongres Lesbian dan Gay Indonesia yang ketiga. Berdasarkan rapat jaringan yang dihadiri oleh wakil-wakil Gaya Semarang, ini ungkap Dede Utomo dalam bukunya yang kami jadikan sumber dalam penyampaian kali ini. Salah satu sumber kami yaitu buku yang berjudul Memberi Suara pada Yang Bisu. Kemudian IGS, ini berdasarkan rapat jaringan dari Gaya Semarang, IGS Yogyakarta. Kemudian aktivis gay dari Lentera titik-titik yang di Yogyakarta juga, Giska Kediri, Igama Malang, Asosiasi Pandawa 5 Surabaya, Gaya Nusantara, Gaya Dewata Denpasar, dan ada juga yang datang dari Bogor. Dalam hal ini, mereka kembali melaksanakan penguatan jaringan keorganisasian sebagaimana yang sudah dilakukan pada kongres mereka yang kedua. Maka subkoordinasi wilayah tetap dipertahankan, yaitu wilayah Sumatera dan Jabodetabek, wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Kalimantan, kemudian wilayah Bali, NTB, NTT dan Tim-Tim, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Ini tetap mereka perkuat jaringan yang sudah mereka lirik pada kongres yang kedua, kemudian dikuatkan lagi pada kongres mereka yang ketiga ini. 3 kali kongres yang mereka laksanakan dari tahun 1993, 95, dan 97 ini menunjukkan kepada kita bahwa
betapa mereka berusaha untuk melakukan gerakan-gerakan yang tampil secara nasional, sehingga simpul-simpul yang ada itu ketika dikumpulkan dalam suatu kongres yang bersifat besar, gaungnya akan sampai ke seluruh penjuru negeri. Ini yang mereka harapkan, supaya keberadaan mereka itu diterima dan supaya orang-orang yang menderita kecenderungan, kalau kita akan menganggap ini sebuah penyakit, tapi bagi mereka ini adalah sebuah kecenderungan yang memang berbeda dengan orang lain, tapi mereka pertahankan kecenderungan yang tidak sehat itu. Jadi kalau selama ini belum ada kongres, maka yang muncul adalah kelompok-kelompok lokal. Dengan adanya kongres ini, mereka berusaha untuk merangkul simpul-simpul yang ada di beberapa daerah itu, dan untuk memberikan dukungan moral kepada orang-orang sejenis yang selama ini tidak berani bersuara. Ini sebuah lompatan besar yang mereka lakukan, sehingga pada tahun 2000 kelompok IGS Yogyakarta, Indonesian Gay Society Yogyakarta, itu mendeklarasikan bahwa tanggal 1 Maret adalah sebagai Hari Solidaritas LGBT Nasional. Tanggal 1 Maret ini mengacu kepada lahirnya Lambda Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Maret 1982 yang tadi kami sampaikan di awal. Oleh kelompok IGS Yogyakarta pada tahun 2000, hari lahirnya Lambda ini adalah Hari Solidaritasnya Kaum LGBT Indonesia. Jadi sudah mulai mereka menetapkan hari kemunculan mereka, semacam untuk bisa diperingati di setiap tahunnya, yaitu pada tanggal 1 Maret. Ini kan sebuah lompatan besar lagi yang mereka lakukan. Mereka sudah mempunyai hari yang dianggap sebagai bukti kehadiran mereka di Indonesia. Kemudian yang agak memiriskan kita adalah pada tahun 2004, salah satu perguruan tinggi Islam di kota Semarang menerbitkan sebuah jurnal yang bernama Justisia. Di edisinya yang ke-25, jurnal Justisia ini menurunkan pembahasan utama tentang kelompok LGBT. Tetapi apa yang mereka bahas dalam jurnal tersebut, yang seharusnya karena berasal dari Fakultas Syariah, salah satu perguruan tinggi Islam, harapan kita mereka akan memberikan pandangan-pandangan keagamaan ataupun kajian-kajian fikih tentang penyakit yang menyimpang ini. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Jurnal tersebut dengan judul covernya adalah Indahnya Kawin Sesama Jenis. Dengan judul cover seperti ini, mereka mendeklarasikan kepada masyarakat umum ataupun kepada warga kampus itu untuk memandang perbuatan kawin sesama jenis itu adalah sebagai sesuatu yang indah, muncul dari kampus Islam. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Tetapi begitulah tampaknya betapa jaringan-jaringan kelompok LGBT ini itu bergerilya, sehingga mereka bisa masuk ke kampus dan mempengaruhi awak redaksi jurnal Justisia ini, sehingga mereka berani memunculkan sebuah pembahasan di jurnal Justisia itu dengan tema besar Indahnya Kawin Sesama Jenis. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari pengaruh-pengaruh negatif kelompok ini. Tetapi fakta yang kami sampaikan ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka itu bergerak dalam diam, sehingga ketika ada kesempatan, ada momen yang bisa mereka tunggangi, mereka akan menampilkan dirinya atau melalui tangan orang lain untuk menampilkan aspirasi mereka tentang kecenderungan suka kepada sesama jenis itu. Selanjutnya adalah pada tahun 2006 di Yogyakarta berlangsung pertemuan 29 pakar hak asasi manusia dari 25 negara di salah satu kampus besar. Pertemuan ini menghasilkan yang dinamakan kemudian sebagai prinsip-prinsip Yogyakarta. Pada prinsip yang ke-24,
prinsipnya berbunyi yaitu tentang hak untuk membentuk keluarga. Jadi ada beberapa prinsip. Pada poin yang ke-24, di antaranya berbunyi adalah setiap orang berhak untuk membentuk keluarga tanpa memandang orientasi seksual ataupun identitas gender. Jadi semua orang berhak untuk membentuk keluarga tanpa memandang kecenderungan seksualnya. Jadi kalau kecenderungan seksualnya itu adalah kepada sesama jenis, laki-laki kepada laki-laki, kemudian wanita kepada perempuan, maka dia berhak untuk membentuk keluarga dengan kecenderungannya itu. Yang kedua adalah prinsipnya yang di poin ke-24 ini, keluarga ada dalam berbagai bentuk. Tidak ada satu keluarga pun dapat dikenakan diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau jenis kelamin atau identitas gender dari setiap anggotanya. Jadi, keluarga itu bisa didirikan dalam berbagai bentuk. Kalau selama ini secara konvensional atau menurut hukum agama yang kita kenal, keluarga itu adalah terdiri dari suami dan istri. Suami itu adalah laki-laki dan istri itu adalah perempuan. Maka prinsip-prinsip Yogyakarta ini di poinnya yang ke-24 itu menegaskan seakan-akan menabrak norma-norma agama yang selama ini sudah kita yakini. Dan pertemuan ini adalah pertemuan pakar hak asasi manusia yang datang dari 25 negara. Yang pada akhirnya, pada informasi lain yang kami dapatkan, prinsip-prinsip Yogyakarta ini juga menjadi pedoman di negara-negara lain. Di antara poinnya adalah itu melabrak hukum-hukum agama yang selama ini kita kenal tentang lembaga keluarga terdiri dari suami dan istri, laki-laki dengan perempuan. Tetapi untuk di sini itu mereka berusaha memunculkan satu tipe baru model keluarga, yaitu tidak satu keluarga pun dapat dikenakan diskriminasi atas dasar orientasi seksualnya. Jadi sekiranya ada kita menemukan seseorang yang mempunyai suami, dia laki-laki, suaminya juga laki-laki, atau kita mendapati seorang perempuan mempunyai suami juga seorang perempuan, itu tidak boleh didiskriminasikan perilaku yang demikian. Ini kan betapa mereka berusaha untuk melawan arus besar keyakinan umat beragama di seluruh penjuru bumi, atau khususnya kita kaum muslimin di Indonesia ini berusaha untuk melawan arus norma-norma dalam kehidupan berkeluarga tadi. Ini adalah kampanye-kampanye besar yang muncul ke permukaan, tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga ada pihak-pihak luar yang berusaha untuk menjadikan negeri kita ini sebagai pangkalan untuk memunculkan keyakinan-keyakinan yang merusak itu, sehingga bisa dijadikan contoh bagi negara-negara lain, khususnya tentang prinsip-prinsip ini. Ini mereka bawa ke negara-negara lain, keputusan yang dihasilkan dari pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 6 sampai 9 November tahun 2006. Kemudian hal lain yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama adalah tentang pergerakan kelompok LGBT ini. Pada tanggal 13 sampai 14 Juni 2013 itu berlangsung dialog nasional LGBT di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini diselenggarakan oleh UNDP, yaitu United Nations Development Program, bekerja sama dengan lembaga donor dari Amerika sebagai mitra kerjanya. Hadir dalam pertemuan ini sebanyak 71 peserta dari 49 lembaga yang didominasi oleh kelompok-kelompok LGBT di Indonesia. Pertemuan ini menghasilkan sebuah rekomendasi yang diantara rekomendasinya itu berbunyi, pertama, mengakui secara resmi keberadaan kelompok LGBT yang memiliki beragam orientasi seksual dan identitas gender sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia. Jadi mereka mempertahankan kecenderungan seksual yang menyimpang itu, mereka pertahankan dengan munculnya lembaga-lembaga, munculnya kongres-kongres, atau munculnya dialog-dialog nasional mereka.
bukannya mereka berusaha untuk menutup diri, kemudian memperbaiki diri dan kembali kepada kecenderungan normal manusia pada umumnya, tetapi malah berusaha untuk mempertahankan. Ini yang menjadi ancaman bom waktu bagi kita semua ketika sampai pada saatnya mereka melakukan tekanan-tekanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di negeri ini, maka bukan tidak mungkin mereka akan bisa semakin leluasa tampil dan meracuni pikiran generasi muda kita di kemudian hari. Yang kalau ini dibiarkan, itu pada akhirnya akan memutus mata rantai generasi umat manusia. Bagaimana mungkin seorang laki-laki kawin dengan pria menghasilkan keturunan, dan bagaimana pula wanita nikah dengan perempuan akan menghasilkan anak. Ini akan memutus mata rantai keturunan umat manusia. Dan mereka mempertahankan kecenderungan itu melalui lembaga-lembaga yang mereka buat, mereka dirikan, dan mereka melakukan dialog-dialog untuk mensosialisasikan kecenderungan sesat, kecenderungan yang tidak sehat ini. Dari pertemuan mereka di Bali pada tahun 2013, itu mereka sampaikan beberapa rekomendasi. Yang pertama tadi adalah mereka minta diakui keberadaannya dan untuk tidak mendapatkan diskriminasi keberadaan mereka itu. Yang kedua adalah menghargai dan melindungi hak asasi manusia kelompok LGBT yang setara dengan warga Indonesia lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, melalui mekanisme HAM yang sudah ada. Mereka berlindung di balik hak asasi manusia. Yang ketiga, rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Perwakilan Indonesia pada Komisi Hak Asasi Manusia antar pemerintah ASEAN, AICHR, Perwakilan Indonesia pada Komisi ASEAN tentang Pemajuan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak-anak, ACWC, dan Perwakilan Indonesia pada Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNHRC. Ini mereka berusaha untuk melobi kelompok-kelompok yang mempunyai wewenang, yang mempunyai otoritas, supaya mereka diberikan ruang untuk bisa tampil, dan supaya mereka diberikan ruang untuk mengekspresikan kecenderungannya itu, dan mereka tidak ingin mendapatkan diskriminasi atas kecenderungan yang tidak sehat tersebut kepada lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas tadi. Maka semoga kita dengan mengetahui banyak sedikitnya pergerakan kelompok LGBT ini semakin meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian kita terhadap generasi muda, dan semoga pula kita mempunyai kekuatan bersama untuk menggalang berbagai macam elemen masyarakat Indonesia ini supaya kelompok-kelompok ini bisa dibubarkan, supaya kelompok-kelompok ini tidak mendapatkan tempat di tengah masyarakat, supaya kelompok-kelompok ini tidak semakin lama semakin berani menyuarakan kepentingan sesat mereka. Sebab ini adalah ancaman bagi kehidupan sosial masyarakat kita, ancaman bagi umat manusia, dan ancaman bagi kita semua. Sebab di zaman Nabi Lut kita mengetahui betapa Allah sangat murka terhadap perilaku yang mereka sudah diingatkan oleh utusan Allah, Nabi Lut alaihissalam. Mereka tetap membangkang, mereka tetap melanjutkan kecenderungan-kecenderungan yang tidak sehat tersebut, sehingga akhirnya Allah menurunkan hujan batu dan dijungkir balikkannya bumi tempat mana mereka tinggal. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga dari Al-Quran yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Lut mendakwahi mereka dan mereka tetap membangkang. Maka kita berharap dengan mengetahui pergerakan-pergerakan mereka ini, semoga kita diberikan pula kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergerak bersama, melakukan tindakan-tindakan preventif, menjaga diri, lingkungan, keluarga kita, dan juga menjaga masyarakat kita dari bahaya kelompok LGBT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.